Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Bapak Ibu, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan atau belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan melanjutkan bahwa kemarin Tuhan Yesus mengilustrasikan bahwa siapa yang terbesar di kerajaan surga, dia mengambil seorang anak kecil dan memberitahu kepada murid-murid bahwa barang siapa tidak menyambut seorang anak kecil seperti menyambut Tuhan, ataupun siapa yang tidak menjadi seperti anak kecil, maka dia bukanlah apa-apa di dalam kerajaan surga. Karena yang terbesar di dalam kerajaan surga adalah ketika kita bersikap seperti anak-anak. Tapi yang menarik, kata anak-anak di situ tidak menggunakan kata nepios, tapi menggunakan kata paidion. Artinya yang Tuhan maksud anak-anak di situ bukan cerita tentang usianya, tetapi bicara tentang karakternya. Hal-hal yang baik dari hidup anak-anak adalah kepolosannya, ketulusannya. Anak-anak itu di dalam kejahatannya mereka tidak pendendam, ya, mereka mudah kembali akrab. Mereka tidak menyimpan kesalahan satu dengan yang lain. Kalaupun ada masalah sedikit, mereka ribut sebentar tapi selesai sampai di situ. Dan kita melihat bahwa setelah itu Tuhan Yesus melanjutkan lagi, Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca kemarin dari Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5 kemarin. Di situ kembali Tuhan Yesus mengajarkan di ayat 6-nya tentang apa yang coba kita dalami lagi. Di sini dikatakan, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, atau putus maksudnya, atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga, karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jadi kita melihat disambung oleh Tuhan Yesus dari pertanyaan murid-murid tentang siapa yang terbesar di kerajaan surga. Lalu Tuhan Yesus mengambil anak-anak dan menaruh di antara mereka dan memberitahu mereka harus seperti anak-anak. Dan dia sangat serius dengan yang namanya anak-anak. Karena itu dia berkata, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak yang kebetulan mungkin di situ sedang dipegang oleh Yesus, anak kecil itu mungkin usianya balita. Barang siapa menyesatkan anak ini, lebih bagus orang ini ditaruh batu kilangan, dikalungkan di lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi kita melihat, Bapak Ibu, bahwa Tuhan serius. Kerajaan surga bicara tentang kebenaran. Tidak boleh ada tipu daya, penyesatan sedikit pun. Karena itu saya mau katakan bahwa ada sebuah ayat berkata, janganlah semua hendak menjadi guru, karena hukumannya akan lebih berat. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Maksudnya hari-hari ini, kita yang sedang hidup di akhir zaman ini, kita melihat penyesatan itu. Contoh misalnya, ada sebuah ajaran yang mengatakan bahwa ukuran sukses itu dilihat dari ukuran berkat. Dan ini sangat menyesatkan sekali, sehingga sekarang banyak orang mau melayani Tuhan. Kenapa? Karena ukurannya apa kata orang. Oh, sepertinya ada kekayaan yang luar biasa. Padahal pelayanan itu tujuannya bukan berkat, bukan kekayaan. Tapi pelayanan itu adalah sebuah penghormatan. Kalau kita ingat, Yesus pernah berkata, ada seorang hamba kepada tuannya, dia bekerja, udah kerja keras bersama tuannya, pulang, dan dia tidak langsung istirahat, tapi dia melayani lagi, melayani tuannya. Dan ketika dia menyajikan makanan, selesai makan tuannya, dia tidak berkata, tuannya nggak berkata terima kasih, tetapi justru hambanya berkata, terima kasih karena aku diizinkan untuk melayani. Jadi kita lihat penyesatan yang terjadi hari ini. Karena itu
saya mau katakan, saudara, jangan sampai, karena penyesatan memang harus terjadi, tetapi why bagi mereka yang menyesatkan orang, yang mengadakannya. Banyak ajaran-ajaran yang perlu kita waspadai, dan di kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, kemurnian. Makanya di sini begitu kerasnya Tuhan mengatakan, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, lebih bagus dipenggal, dibuang. Karena itu penyesatan itu seperti kayak ragi, sehingga lebih bagus masuk surga dengan sepertinya tidak sempurna, tidak ada kaki atau tangan, tapi lebih bagus masuk surga daripada dengan tubuh yang utuh tapi masuk ke dalam neraka. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkil, buang itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi kita lihat bahwa penyesatan, pengajaran yang bukan kebenaran, yang menyesatkan, itu berdampak sampai pada kekekalan. Kita lihat contohnya, 12 pengintai diutus untuk melihat negeri yang Tuhan sudah janjikan. Mereka levelnya adalah pemimpin-pemimpin. Tahu Bapak Ibu, mereka melihat yang sama, mengalami yang sama, tapi ajaran mereka ketika kumpul di antara umat Tuhan pada waktu itu menjadi berbeda. Benar, di sana seperti kata Tuhan, ada tanah yang luar biasa, begini dan begitu. Tetapi orang-orang di sana menakutkan begini dan begitu. 2 pengintai, Yosua dan Kaleb, berkata, betul, tapi jangan kamu khawatir, percaya. Tapi tahu Bapak Ibu, pengaruh daripada berita, ajaran yang diajarkan oleh 10 pengintai menimbulkan pemberontakan, menimbulkan haru biru, menimbulkan hari itu sekian juta orang nangis di padang belantara. Dan mereka coba mau melawan Musa, melempari Musa. Apa yang terjadi? Bapak Ibu tahu, pemberontak itu hanya menghasilkan kematian. Tuhan marah besar, murka. Orang-orang itu dibinasakan oleh Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu tahu, tidak ada orang yang masuk ke tanah Kanaan. Hanya orang yang usianya 20 tahun ke bawah. Mereka yang keluar dari Mesir mati di padang belantara. Tidak ada satupun yang masuk. Kenapa? Karena masalah berita, ajaran. Jadi saya mau katakan gereja adalah seperti kayak menteri infokom, memberi informasi harus yang benar, tepat. Makanya penyesatan itu Bapak Ibu kita harus waspadai, karena dia berdampak pada kekekalan. Sampai hukumannya Tuhan katakan bahwa lebih bagus batu kilangan diikatkan kepada orang yang coba menyesatkan. Karena itu why bagi kita semua, kita harus berhati-hati, kita harus mewaspadai. Paulus berkata, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Hari ini orang cari euforia di dalam gereja karena mungkin persaingan ya. Kenapa aneh jadinya? Kenapa menjadi persaingan? Sehingga muncul pelayanan yang aneh-aneh ya. Orang membenarkan ada baptis ngambang. Inti baptisan bukan masalah manifestasinya, tapi baptisan itu cerita tentang orang menyatu dalam kematian Yesus, penguburannya, dan kebangkitannya. Jadi sekarang orang sepertinya baptisan itu bukan esensinya, tapi euforianya. Dan ini penyesatan. Kita harus hati-hati, karena itu salah satu nubuatan Yesus, bahwa di akhir zaman ini akan ada penyesatan. Nabi-nabi palsu, pendeta palsu, guru palsu. Karena itu Tuhan mengingatkan kita, jangan pernah kita menyesatkan generasi di bawah kita, anak-anak kecil. Yesus berkata, dia tempatkan anak itu. Barang siapa menyesatkan anak-anak ini, wahai baginya. Karena itu saya mau berkata bahwa kerajaan Allah sungguh bicara tentang kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.